Oke, baik, selamat malam Pak Tulfu. Apa kabar malam ini? Selamat malam Pak Ferdin. Ya, saya puji Tuhan, saya kabar baik Pak Ferdin. Bapak sendiri apa kabar nih? Sehat-sehat toh? Ya, kabarku baik-baik saja Pak Tulfu, sehat. Maaf Pak, kalau saya mengganggu waktunya. Sebentar, boleh tidak ya? Ada sedikit yang saya ingin bicarakan sama Bapak malam ini. Oh, tentu saja boleh Pak Ferdin. Saya kebetulan sedang tidak ada tugas, jadi saya merasa tidak terganggu Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Tulfu. Ya, sama-sama Pak Ferdin. Ya, mari kita ngobrol santai. Kita ngobrol lah secara rileks saja ya mungkin. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Sekali Ya, lagi, sama-sama. dan maaf kalau saya mengganggu waktunya Pak Tulfu. Tidak apa Pak Ferdin, seperti yang tadi saya katakan ya, saya sedang tidak ada aktivitas. Nah, ngomong-ngomong, sepertinya ada yang apa yang ingin Pak Ferdin bicarakan? Sepertinya serius sekali nih. Iya Pak, jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya dilanda keresahan begitu Pak, dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini begitu Pak. Oke, baik ya, baiklah Pak Ferdin. Ya, mudah-mudahan diskusi kita akan menghasilkan solusi untuk mengatasi keresahannya Pak Ferdin ya. Ya. Nah, Pak Ferdin mungkin bisa diceritakan apa yang membuat Pak Ferdin merasa resah. Oke baik Pak, jadi begini Pak Dolfo, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah. Jadi terkait dengan ketidaktegasan saya, karena di mana posisi saya saat ini dipercaya oleh kepala sekolah sebagai pembina siswa. Ya. Jadi dalam hal ini dia menegur saya, sedikitnya saya tidak tegas dengan siswa, lebih-lebih atas kedisiplinan mereka, begitu Pak. Oke. Jadi ketidaktegasan dan kurang disiplin yang bagaimana yang kemudian membuat Pak Ferdin ditegur oleh atasan? Mungkin Pak Ferdin bisa jelaskan secara detail peristiwanya. Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangannya. Ya. Kepala sekolah lalu menegur saya dan membicarakan atas ketidakdisiplinan siswa selama ini, yang mana mereka akhir-akhir ini terlambat sekali datang ke sekolah. Padahal setiap pagi saya selalu mengarahkan mereka supaya tidak boleh datang terlambat lagi ke sekolah, dan tetap saya menegaskan supaya mereka bagaimana saja caranya untuk bisa datang tepat ke sekolah. Oke, ya itu ya rupanya yang kemudian membuat kepala sekolah akhirnya menegur Pak Ferdin ya. Nah, memangnya menurut Pak Ferdin apa kira-kira alasan yang kemudian membuat siswa-siswi Bapak itu terlambat datang sekolah? Jadi begini Pak Dolfo, setelah saya telusuri tentang keterlambatan siswa itu ke sekolah, mereka datang terlambat juga bukan karena tidak ada alasan. Ya. Berbagai macam alasan mereka datang terlambat ke sekolah. Yang pertama, mereka ketika saya tanya kenapa kalian selalu terlambat, karena memang mereka menjawab jarak rumah kami dengan sekolah memang jauh. Kemudian ada juga yang lain berkata, Pak, kami malamnya nonton. Kemudian ada yang lain, saya malamnya main HP, sehingga mereka bangun pagi itu terlambat, dan efeknya mereka pasti datang terlambat ke sekolah. Oh iya. Jadi yang membuat punya alasan beragam tadi ya anak-anaknya Pak Ferdin, sehingga kemudian mereka terlambat. Lalu kemudian menurut Pak Ferdin itulah yang kemudian membuat Pak Ferdin ditegur oleh atasan atau dikeluhkan oleh atasan oleh kepala sekolah. Ya. Iya. Oke. Kemudian menurut Pak Ferdin ini ya, soal keterlambatan anak-anak Pak Ferdin atau soal ketidakdisiplinan ini, lalu kemudian Pak Ferdin
kapasitas Pak Ferdin ya sebagai orang yang dianggap bertanggung jawab, karena tadi saya sampaikan bahwa diberikan tugas tambahan sebagai pembina kesiswaan ya. Gitu. Nah, sekarang Pak Ferdin sudah memetakan alasannya. Apalagi kira-kira yang kemudian membuat Pak Ferdin merasa resah nih, selain ditegur itu tadi, apa kira-kiranya? Ya, jadi begini Pak, memang saya menyadari bahwa siswa memang melanggar kedisiplinan Pak, karena setiap hari siswa itu datang terlambat terus. Ya. Jadi semuanya ini menjadi keresahan saya ya, karena memang antara saya dengan kepala sekolah sedikitnya tidak enak ketika dia turun langsung melihat langsung tentang keterlambatan anak datang ke sekolah. Jadi di posisi ini memang kepala sekolah pastinya menegur saya. Saya menyadari memang seperti itu ya, melanggar dan setelah itu memang betul. Jadi begitu Pak. Oke, jadi Pak Ferdin tadi menyebut tidak enak ya dengan atasan, dalam hal ini kepala sekolah, dan kemudian membuat Pak Ferdin merasa resah ya. Kira-kira tidak enaknya itu menurut Pak Ferdin itu kurang lebih karena apa ya? Jadi begini Pak, tidak enaknya memang saya menyadari karena kapasitas saya sebagai pembina siswa itu memang kurang tegas. Dan yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima yang bagaimananya, karena seharusnya Bapak pimpinan atau kepala sekolah melihat sedikit bagaimana siswa itu alasannya datang terlambat. Jadi artinya seharusnya kepala sekolah itu betul-betul melihat siswa, siswa bagaimana jarak sekolah dengan rumah mereka. Oke ya. Jadi apa yang kedua yang membuat Pak Ferdin resah adalah pertama karena ketika ditegur Pak Ferdin merasa respon yang Bapak berikan ya, teguran kepala sekolah itu kurang terlalu mengenakan lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kemudian itu yang membuat Pak Ferdin merasa cemas. Nah, menurut Bapak bagaimana seharusnya sikap kita ya, sikap Bapak lah ya, dalam hal ini ketika misalnya ditegur oleh atasan gitu? Ya Pak, jadi memang seharusnya saya menerima dan sadar bahwa saya memang salah karena kurang tegas begitu Pak terhadap kedisiplinan siswa. Tapi karena sedikit terbawa emosi kemarin, saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan begitu. Oke, ya. Saya salut dengan Pak Ferdin karena tadi menyebut ya ada kekeliruan lah ya Pak Ferdin ya. Kemudian Pak Ferdin merasa jadinya mungkin hubungan dengan kepala sekolah menjadi sedikit tidak enak. Sekarang tentu kita tidak boleh berlama-lama di dalam situasi ini menurut saya Pak Ferdin. Nah, kira-kira apa yang terpikirkan oleh Pak Ferdin saat ini untuk menghilangkan keresahan ini? Apa kira-kira yang akan? Jadi begini Pak, rencana saya ingin menemui kepala sekolah begitu, supaya hati saya tidak resah lagi dengan apa yang menjadi tugas saya itu sedikitnya tidak tanggung jawab menurut saya. Saya datang ke kepala sekolah ke ruangnya minta maaf sekali lagi agar tidak ada ketanggungan antara saya dan kepala sekolah, terlebih atas ketidaktegasan saya sebagai pembina siswa begitu. Itu rencana yang sangat luar biasa Pak Ferdin. Saya salut sekali lagi, saya apresiasi untuk kebesaran hati dari Pak Ferdin untuk menemui atasannya lalu berkomunikasi dengan baik ya, sehingga relasinya juga baik dengan kepala sekolah gitu. Itu dengan atasan dalam hal ini kepala sekolah, rencana Pak Ferdin ya seperti itu. Sekarang
kira-kira yang menjadi penyebabnya tadi kan karena ketidakdisiplinan siswa nih, ya, terutama karena siswa terlambat. Apa yang kira-kira Pak Ferdi pikirkan sekarang ini untuk bisa memperbaiki atau mungkin bisa lebih tegas agar anak-anak atau siswa-siswinya tidak terlambat lagi lah gitu. Nah, itu yang saya bingung Pak. Itu yang saya bingung Pak Dolfo, bagaimana agar saya bisa tegas dan juga siswa tidak datang terlambat lagi ke sekolah begitu. Oke, ya. Nah, menurut Pak Ferdi ini dalam hal kebingungan ini, apa kira-kira kekuatan yang dimiliki baik oleh Pak Ferdi, oleh komunitas di sekolah yang bisa diberdayagunakan agar bisa mengatasi masalah ini nih, masalah ketidakdisiplinan dalam hal ini, masalah siswa Pak Ferdi yang terlambat nih. Jadi begini Pak, saya sudah berupaya untuk berusaha untuk lebih tegas lagi. Di sini rencana saya, dan saya yakin rencana ini pasti berjalan dengan baik. Karena di mana saya harus membuat kesepakatan sekolah dengan siswa. Kemudian kesepakatan ini saya berupaya membuatnya bersama-sama dengan rekan-rekan sejawat di sekolah. Kemudian mengajak siswa untuk bisa membuat kesepakatan ini, lebih-lebih tentang kedisiplinan, dan dalam hal ini mereka tidak boleh datang terlambat lagi ke sekolah. Jadi seperti itu rencana saya, Pak. Jadi semacam dibuat kesepakatan sekolah gitu ya Pak? Iya. Tapi di dalam kesepakatan itu selain tadi disebutkan rekan sejawat, anak-anak atau siswa-siswi juga dilibatkan? Dilibatkan. Oke, ya saya pikir itu sangat bagus sekali, rencana yang sangat luar biasa Pak Ferdi. Dan kalau solusi itu dijalankan, saya pikir itu akan menjadi hal yang sangat baik untuk mengatasi ketidakdisiplinan siswa Bapak, atau dalam hal ini yang sering terlambat datang sekolah itu. Ya, saya apresiasi untuk rencananya Pak Ferdi. Baik Pak, terima kasih Pak Dolfo. Saya bersyukur sekali karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan sebuah masalah ini, apalagi berurusan dengan kepala sekolah. Memang cukup segan sekali begitu. Oke, ya. Satu lagi Pak Ferdi, kira-kira ini nih, siapa yang nanti Pak Ferdi ajak lah, atau pihak lain yang akan dilibatkan dalam mengatasi terutama tadi yang soal ketidakdisiplinan dari anak-anaknya Pak Ferdi? Siapa yang akan dilibatkan? Yang dilibatkan semua siswa, tentu saja juga kepala sekolah tentu harus dilibatkan dalam hal ini Pak, supaya kepala sekolah juga dalam hal kesepakatan sekolah dia betul-betul tahu bahwa rencana-rencana yang dibuat dalam kesepakatan itu dapat berjalan dengan baik agar kedisiplinan di sekolah itu betul-betul terlaksana. Oke, ya. Nah, lalu kemudian Pak Ferdi, dari rencana yang tadi Pak Ferdi paparkan, bagaimana nanti Pak Ferdi akan melakukan? Mana yang lebih dulu nih dijalankan? Apakah yang tadi mengambil ke sekolah, lalu kemudian membuat kesepakatan sekolah tadi itu? Iya. Ya, bagaimana Pak Ferdi menjalankan rencana itu kira-kira? Yang kami jalankan nanti, jadi berdasarkan kesepakatan itu, lalu kami akan menjalankan biar nanti siswa-siswi itu tidak boleh datang terlambat, dan juga teman-teman guru juga harus menunjukkan bahwa semua siswa itu datang tepat waktu ketika melihat gurunya juga datang tepat waktu. Oke, sangat luar biasa Pak Ferdi. Nah, kira-kira kapan nih Pak Ferdi eksekusi ini, jalankan rencana ini? Dalam waktu dekat ini Pak, seperti kami akan lakukan dalam waktu yang sangat dekat ini. Kami akan lakukan kesepakatan ini.
Lalu yang mengenai menemui kepala sekolah kira-kira kapan ya Pak? Yang berkaitan dengan apa ya, sikap apa yang berkaitan dengan perasaan canggung tadi, perasaan tidak enak tadi, kira-kira kapan Pak? Secepatnya besok Pak, besok saya akan menemukan kepala sekolah untuk mencari solusi atas semuanya ini, biar juga kepala sekolah betul-betul bahwa dari semua masalah yang sudah terjadi, saya akan mengajaknya supaya diperbaiki begitu, agar siswa tidak boleh datang terlambat atau tidak boleh melakukan pelanggaran lebih-lebih dalam hal kedisiplinan. Baik. Oke, itu ide yang luar biasa Pak Ferdin. Semoga segera terrealisasi, terlaksanakan, dan kemudian Pak Ferdin bisa kembali menjalankan tugas dengan baik sebagai guru maupun sebagai pembina siswa dalam suasana hati yang tenang dan damai, tanpa dihantui oleh rasa-rasa ya Pak Ferdin ya. Nah, lalu Pak, ya. Setelah saya mendengarkan diskusi ini tadi, terima kasih waktunya Pak Dolfo telah mendengar segala kritik saya. Nah, sekarang saya sedikit merasa lega Pak Dolfo. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberi teladan yang baik untuk siswa, lebih-lebih saya sebagai pembina siswa yang dipercaya oleh kepala sekolah bisa menunjukkan sikap teladan yang baik untuk anak-anak. Oke, saya juga merasa sangat senang karena Pak Ferdin merasa sudah lega, keresahannya sudah mulai hilang, dan rencana tadi juga sudah sangat luar biasa, dan semoga itu berjalan dengan baik ya Pak Ferdin ya. Oke, terima kasih Pak Dolfo. Selamat Sama-sama malam. Pak Ferdin, selamat malam.